Jadilah hamba, udah paling enak udah. Ini perintah pertama, sebelum seluruh perintah. Ini perintah pertamanya. Ini perintah pertama. Ini perintah pertama. Jadilah hamba. Dan coba deh semua, kalau kalau menjalani posisinya, statusnya akan enak deh. Akan enak. Dan kita akan berantakan ketika kita menjalankan sesuatu yang bukan status kita. Yang bukan status kita. Yang bukan status kita. Ada seorang akuntan perusahaan yang kerjanya udah pemuk akuntan, terus tiba-tiba disuruh konferensi pers sama bosnya. Dia bukan PR, dia akuntan yang selalu kerjanya di balik meja atau di belakang meja. Tiba-tiba kamu presentasi di hadapan semuanya ya, atau buat konferensi pers ya. Oh itu keringetan coba, bingung deh, ya Allah, gagap, gimana? Gak bisa ngomong. Kenapa? Karena bukan statusnya sebagai itu. Dia tuh statusnya sebagai akuntan, udah disuruh pembukuan aja, suruh pembukuan. Ada guru bahasa Indonesia jago banget bahasa Indonesianya, disuruh masuk kelas bahasa Spanyol, kira-kira gagap gak? Berantakan tuh. Kenapa? Bukan statusnya jadi guru bahasa Spanyol. Bukan dia bodoh, bukan statusnya. Gak bisa. Status kita itu hamba. Kalau mau hidup nyaman, jadi hamba udah. Mau ketakwaan, jadi hamba. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kodrat kita, nggak bisa kita bantah. Nggak bisa kita bantah. Itu ribet. Ini kan lagi hits ikan cupang. Ikan cupang tuh kodratnya jadi ikan. Jadi jangan disuruh manjat pohon. Dia bisa stres, mati dia. Udah suruh berenang aja. Kodratnya itu jadi ikan. Kodratnya jadi ikan. Kita ini kodratnya kita nih, hamba nih kita. Jangan lupa. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya hadirin Allah muliakan. Ketika Allah menjelaskan orang-orang bertakwa, apa firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 33? Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Az-Zumar 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang membawa kejujuran dan membenarkannya, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Az-Zumar 33. Walladzi jaa'a bis-sidqi, dan orang yang datang membawa kejujuran dan kebenaran dan membenarkannya. Apa salah satu tafsir bis-sidqi? Salah satu tafsir bis-sidqi adalah la ilaha illallah. Jadi salah satu tafsir ayat ini yang membawa adalah Rasulullah SAW, Nabi kita. As-sidqi, kejujuran, kebenaran, adalah la ilaha illallah. Salah satu tafsirnya. Dan kita bisa cek dalam tafsir At-Tabari. Jadi, dan membenarkannya. Siapa mereka? Dan mereka lah orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang membawa la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Itu kan konsep penghambaan, konsep peribadatan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu yang Allah katakan, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Jadi sebaik apapun kita, kalau kita melakukan kesyirikan, kita bukan orang yang bertakwa, hadirin. Kita bukan orang. Sebaik apapun kita, kalau kita melakukan kesyirikan, kita bukan orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang benar-benar menghambakan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah status kita sebagai seorang hamba. Itu cara jadi orang bertakwa.
Karena kan gini ya, takwa itu kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan gitu ya. Nah, itu kan salah satu tantangan terberat manusia. Karena manusia secara nafsunya nggak suka diperintah dan nggak suka dilarang. Itu poin. Coba, saya mau tanya sama jamaah sekalian, siapa di antara jamaah sekalian yang hobinya disuruh-suruh orang, diperintah-perintah orang? Ada nggak? Hobinya disuruh-suruh pihak lain sama diperintah-perintah pihak lain? Coba, coba angkat tangan kalau ada yang suka. Dari rumah masing-masing aja angkat tangan, Allah lihat kok. Ada yang suka begitu? Nggak ada. Semua kita kalau dilakukan survei 99,99%, mungkin 100% jawabannya kita nggak suka diperintah-perintah, kita nggak suka dilarang-larang, kita nggak suka disuruh-suruh. Nggak ada yang suka diperintah-perintah. Kita pengen bebas segala macam. Sehingga agar membuat manusia itu mau dengan penuh keikhlasan, ketulusan diperintah dan dilarang, maka dia harus sadar betul bahwa statusnya itu berada di titik yang sangat rendah, yaitu hamba. Karena selama seseorang merasa diri di atas, susah untuk memerintah dia. Gimana merintah orang yang ada di atas? Siapa sekretaris yang berani merintah bosnya? Atau melarang bosnya? Saya mau pulang cepat ya, jam 1. Sekretarisnya bilang, bos, belum jam pulang nih bos. Pulang jam 5. Ada orang berani begitu, staff? Gak berani kan? Untuk bisa membuat seorang manusia menjalankan A, menjalankan B, disuruh A, disuruh C, dilarang A, dilarang B, itu dia harus berada di, dia sadar loh, oh saya bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa, saya hanya hamba. Hamba itu nurut, hamba itu mau diperintah, mau dilarang. Kita yang dulu anak kelas 3 SMA, siapa di antara kita waktu kelas 3 SMA bahagia banget ketika diperintah-perintah anak kelas 1 SMA? Ada? Ada. Lo ngapain nyapu-nyapu kelas 1B? Gue disuruh sama mereka tuh, suruh nyapu. Anak, yang bener aja, lo kan kita anak kelas 3, masa mau diperintah sama di kelas suruh nyapu-nyapu kamar ruangannya? Siapa? Nggak ada yang mau deh, karena merasa di atas. Setiap orang merasa di atas, udah susah deh. Udah susah. Maka dia harus diletakkan di posisi yang rendah, baru mau diperintah, baru mau dilarang. Makanya status kita hamba. Hamba udah paling rendah. Makanya kunci ketakwaan, jadilah seorang hamba yang sejati, baru mau diperintah kita. Itu hal yang paling penting. Kalau nggak, susah kita diperintah dan dilarang. Kan begitu ya. Siapa di antara kita mau disuruh buat nasi goreng sama bibinya? Pagi-pagi pas lapar pengen sarapan, kata bibinya, Bu, saya lagi malas ngapa-ngapain di dapur, ibu aja yang masak nasi gorengnya, saya perintah ibu. Kira-kira tuh bibi dapat SP berapa tuh jamaah? Diperintah sama bibi. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Jadilah seorang hamba. Memang awalnya nggak nyaman, tapi bukan Abdul bin Mas'ud mengatakan al-haqqu tsaqil, kebenaran itu awalnya tuh berat, tapi kalau dilatih, dicoba, jadi enak deh, jadi enak, jadi manis, jadi manis. Ingat, kita ini baru mendapatkan jiwa kita kalau kita bermain di posisi kita, gitu lah. Kita ini hamba, bermainlah di kotak hamba, maka akan nyaman, maka akan tenang. Itu tadi.